Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Nah, di pembelajaran kedua hari ini kita akan belajar matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai luas dan keliling bangun persegi. Kemudian yang kedua adalah mencari luas bangun segitiga. Maka siapkan otak kalian, kita belajar bersama-sama. Matematika itu asik, tetap semangat. Ayo kita langsung saja ke materi. Nah, anak-anak, yang pertama adalah menentukan luas persegi. Nah, luas adalah banyaknya persegi satuan. Jadi, untuk luas persegi kita bisa dapatkan dengan cara menghitung banyaknya persegi satuan pada persegi. Dan rumusnya bisa kita dapatkan luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Kita lihat contoh nyatanya ya. Nah, misalkan ini adalah lipatannya berbentuk persegi, lalu kita bentuk ke dalam bentuk persegi satuannya adalah misalkan terdapat 10 persegi satuan dalam satu sisi. Kita ambil mendata sisi, salah satu sisi mendatar 10 dan satu persegi 10 secara menurun. Untuk menghitung banyaknya persegi satuan, maka kita dapatkan bisa mengalihkan satu sisi. Di sini sisi bawah banyak persegi satuan adalah banyak persegi satuan di sisi salah satu sisi yang lain. Dalam hal ini karena persegi yang bawah ini adalah sisi yang juga sisi, maka luasnya adalah sisi bawah dikali sisi yang samping. Pada contoh ini misalkan persegi satuannya adalah berukuran 1 meter, maka di sini satu sisinya adalah 10 meter. Di sisi yang satunya lagi juga 10 meter. Untuk itu berarti luasnya adalah sama dengan luas lahan petani sama dengan sisi dikali sisi, maka 10 meter sisi 1 dikali 10 meter sisi yang lain. Dan hasilnya adalah 100 meter persegi ya. Jadi untuk luas itu memakai satuannya meter, maka jangan lupa meter persegi. Kasih tanda kuadrat ya sebagai tanda persegi di sini, jangan lupa angka 2 di atas sebagai tanda meter persegi. Selanjutnya menentukan keliling persegi. Misalkan ini adalah sebuah persegi dengan persegi satuannya adalah 5. Nah, untuk menentukan keliling persegi dapat dihitung dengan cara menghitung banyak peta satuan dari sisi terluar. Nah, kalau di sini sisi terluarnya adalah yang warna coklat ya anak-anak, yang warna coklat ini sisi terluar. Maka kita hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Terus sisi yang di atas 5 peta satuan. Selanjutnya di sini 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian lanjut 16, 17, 18, 19, 20. Maka dapat didapatkan sisi terluarnya ini adalah 20. Maka dapat disimpulkan keliling persegi pada gambar tersebut adalah 20 peta satuan. Nah, selanjutnya keliling persegi tersebut juga dapat dihitung menggunakan rumus ya anak-anak. Keliling persegi sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena ada 4 sisi, maka dapat diringkas menjadi 4 dikali sisi. Perhatikan contoh nyata perseginya ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah bangun persegi dengan peta satuan. Kita lihat masing-masing sisinya dia ada 5 peta satuan ya di tiap sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang bagian atas. Bagian samping kanan ada 1, 2, 3, 4, 5. Samping kanan 5 peta satuan. Dengan yang bawah ada 1,
2, 3, 4, 5, yang kiri juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelilingnya adalah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Kemudian karena penjumlahan 5 berulang, maka kita bisa tulis dengan bentuk perkalian. Jadi keliling persegi tersebut adalah keliling sama dengan 4 dikali sisi. Karena sisinya ada 5, maka 4 dikali 5, maka hasilnya adalah 20 persegi satuan ya anak-anak. Kemudian menyelesaikan permasalahan keliling atau luas persegi pada suatu masalah cerita. Soal cerita. Lantai ruangan berbentuk persegi dengan panjang 5 meter. Ruangan tersebut akan dipasang ubin berukuran 50 cm dikali 50 cm. Nah, berapakah banyak ubin yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh ruangan tersebut? Jadi misalkan ruangannya berbentuk persegi ya, kita gambar di sini persegi seperti ini. Ini kan sisinya 5 meter. Ini kan persegi kan sisinya sama, berarti 5, sini juga 5. Ini kan adalah misalkan bentuk ruangannya akan dipasang ubin berbentuk 50 cm. Maka ubinnya juga berbentuk persegi ya, kecil-kecil ya. Misalkan di sini, ini misalkan sebagai ubin. Ini di sini juga. Kemudian yang pertanyaan adalah jumlahnya berapa ubin untuk menutupi satu ruangan ini. Berarti caranya adalah kita perlu mencari luas ruangannya tersebut dulu. Nah, mencari luas ruangannya tadi adalah karena sisinya 5 meter, maka 5 meter dikali 5 meter. Dan hasilnya 25 meter persegi. Ini satuannya masih meter ya. Ini kan ubinnya satuannya cm, maka 25 meter kita ubah satuannya ke cm. Maka dikali 10.000 ya, karena turun 4 kotak dari meter ke cm. Jadi 25 dikali 10.000 adalah 250.000 cm persegi. Ini adalah luas ruangannya sudah ketemu. Nah, untuk mengetahui ubinnya kita cari luas ubinnya dulu. Karena ukuran ubinnya itu 50 cm kali 50 cm, maka luas dari ubinnya adalah 2.500 cm persegi. Kita sudah dapat luas ruangan dan luas ubinnya. Dan yang kita mencari berapa sih ubin yang dibutuhkan untuk mengisi satu ruangan tersebut. Nah, untuk mengetahui banyak ubinnya, kita dapat ketahui dengan cara luas ruangan dibagi dengan luas ubin. Jadi kalau luas ruangannya 250.000 cm persegi dibagi luas ubin yaitu 2.500 cm persegi. Jadi dan hasilnya adalah 100 ubin ya anak-anak. Jadi banyaknya ubin yang dibutuhkan untuk mengisi ruang tersebut adalah 100 buah ubin. Nah, sekarang yang kedua langsung masuk ke materi luas segitiga ya anak-anak. Sekarang luas segitiga. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa rumus untuk mengetahui luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi ya, kali tinggi. Itu rumus luas segitiga ya. Untuk lebih paham kita ambil langsung ke contoh soal ya. Yang pertama gambarnya adalah seperti ini. Kita gambar segitiga. Sisi yang sini kita ambil 10 cm, kemudian sisi yang bawah kita ambil 12 cm ya anak-anak. Oke, ingat tadi rumusnya berapa? Masukkan rumusnya. Luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi ya. Perhatikan anak, setengah kali alas. Nah, perhatikan anak, alas dan tinggi dalam segitiga itu adalah tegak lurus ya anak-anak. Tegak dan lurus. Jadi alas dan tinggi itu tegak lurus. Yang lurus itu sebagai alasnya, jadi alasnya yang bawah itu 12, dan yang tegak itu sebagai tingginya, jadi tingginya 10. Jadi berapa hasilnya? 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya 6 dikali 10 sama dengan 60 cm. Tuannya cm persegi. Cm persegi dilapang dengan kuadrat ya anak-anak.
Untuk lebih mengenal, kita pakai contoh soal yang kedua dengan gambar seperti ini. Ini gambar segianya sedikit berbeda ya anak-anak. Ini sisi tegaknya, sisi bawah kita ambil 8 cm, yang tegaknya 12 cm ya. Maka L rumusnya tadi apa? Luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi, maka sama dengan yang perlu diingat anak-anak, alas dan tinggi itu harus tegak lurus ya anak-anak, tegak dan lurus. Yang lurus sebagai alas, maka setengah alasnya yang lurus 8 kali yang tegak sebagai tingginya, yaitu 12 cm. Maka kita hitung 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 8 sama dengan 48. Dan satuannya adalah cm. Maka jangan lupa dikasih kuadrat sebagai persegi, 48 cm persegi. Nah, itu sangat gampang dan sangat mudah ya anak-anak. Jangan lupa berlatih di rumah masing-masing. Tetap semangat. Nah, itu tadi anak-anak, kita telah selesai belajar matematika tentang materi luas dan keliling bangun persegi, dan yang kedua adalah luas bangun segitiga. Nah, kunci belajar matematika adalah harus rajin berlatih. Karena bila kita sering berlatih, maka otak kita terbiasa untuk menghitung suatu angka di matematika. Jadi tetap semangat belajar, menuntut ilmu untuk meraih cita-cita, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.